sadari betapa kau berarti. Cinta kasih sayangmu yang suci yang kau berikan kepadaku selama ini. Bunga cinta di hati tetapkan ku sirami. Tak mungkin ku lupakan dirimu. Bagiku engkau abadi. والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. البركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad. Hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ali Bambang Yudhoyono tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Syekh Abdul Qadir banyak ibadah, banyak berzikir. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Imam Utama. Hadirin undangan dan kaum muslimin muslimat serta jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang kami hormati, acara kunjungan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono di Pondok Pesantren Al-Qadir Jember
kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan dari awal hingga berakhirnya acara ini nanti dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi kita semua. Biridhanillahi ta'ala. Al-Fatihah. Surah kepada Al-Karim Haji Ahmad Mujaisa dengan hormat disilakan. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Acaranya dibalik, sekarang takjil saja dulu. Setelah takjil biar tumaknina sembahyang. Setelah sembahyang kembali lagi sini. Nanti beliau akan menyambut sebentar ba'da maghrib sampai isya dulu. Sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Barakah wal والكرامة Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Sekarang ini juga ada di DPR pusat. Dapat berkat pembinaan. Jaga iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir.
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Imam Utomo, hadirin undangan dan kaum muslimin muslimat serta jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang berbahagia. Acara kunjungan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono di Pondok Pesantren Al-Qadri Jember kita lanjutkan dengan sambutan selamat datang dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Qadri Jember kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Munjaki Syah, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gantian, setelah saya sampean nggih. Bi barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah bi barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah mutafaq alaih. Al-hadis au kama qol. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sholawat dan salam kami tetapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para alim ulama, khususan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, yaitu Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Yudhoyono, Bapak Kabinet semuanya, 10 dari menteri-menteri kabinet yang hadir, yang satu persatu tidak saya sebut karena 10, dan Bapak Imam Utomo bersama Ibu, juga Bapak Bupati dengan Ibu Jalal yang hadir juga di tempat ini, khususan para kiai, para alim ulama dari Robito Ma'ahid yang datangnya dari Malang, Kiai Fawaid, Kiai Mutawakkil, Kiai Najmuddin, Kiai Muhtar Bustami, dan semua para kiai, khususan sesepuh kami yaitu Kiai Mukhid Muzadi yang kami hormati, dan semuanya para jamaah manakib, para masyarakat Jember. Perlu diketahui, Bapak Susilo Yudhoyono datang ke Jember dengan membawa cinta. Betul? Kiai Muzaki kaget, seakan-akan tidak percaya, karena saya tidak mengundang, saya tidak mengharap, saya ditelepon, saya kaget, tidak percaya. Masa saya orang yang sekecil ini akan didatangi dengan presiden yang menguasai Indonesia ini? Saya seakan-akan tidak percaya. Apa? Mungkin inilah yang disebutkan Rasulullah, khairul umaro alladzina ya'tunal ulama. Paling api-api pejabat yaitu dengan ikhlas, tanpa diundang, tanpa ditekan, datang ke kiai. Barangkali ini orangnya. Karena Bapak
Bapak Presiden kita datang dengan membawa cinta. Kami Kemuzaki juga akan membalas dengan cinta sepenuh hati. Allahumma. Bapak Presiden cinta, Kiai cinta. Siapa Kemuzaki? Kemuzaki adalah rakyat Indonesia, rumput kecil dan rumput yang bergoyang. Cinta harus dibalas cinta, karena cinta ini satu adanya. Orang kan berbicara, kenalilah diriku ini di dalam jiwamu dengan cintamu. Aku juga akan mengenali panjenengan Bapak dalam jiwaku, akan ku kenali dengan cintaku. Maaf, ini dua orang yang saling berjin. Kemudian kamu akan berkata, siapa akan tahu siapa sesungguhnya diriku dan siapa sesungguhnya dirimu. Kalau kamu tahu sesungguhnya diriku dan siapa sesungguhnya dirimu, kamu akan mengatakan nafsi ala nafsak, nafsak ala nafsi. Jiwaku ada dalam jiwamu, jiwamu ada dalam jiwaku. Kalau sudah cinta saling berpadu seperti ini, kamu akan mengatakan nafsi wa nafsak wahab fil mahabbah. Jiwaku dan jiwamu satu dalam bercinta. Betul. Sakit satu, sakit semua, betul. Senang satu, senang semua, betul. Bagi orang yang bercinta semuanya betul, koreksi semuanya betul, tidak serba salah, betul. The love is always right, katanya. Cinta semuanya disebut betul. Tai kucing disangka cok. Itu orang bercinta. Didik pejabat ini salah, bupatinya salah, ini salah. Ini namanya sudah cinta tidak ada. Na'udzubillah min. Jangan sok memisah cinta. Sekarang Kemuzaki rumput yang bergoyang seluruh Indonesia dicintai oleh presiden dan rakyat cinta kepada presiden. Betul? Jangan coba-coba rakyat siapa saja dibom, dibunuh. Jangan coba-coba presiden dengan negara, dengan aparat tidak terima. Betul? Juga saya atas nama rumput bergoyang karena saya bercinta. Jangan dicemarkan nama Bapak Presiden kita. Siapa yang mencemarkan nama Bapak Presiden kita, saya rumput bergoyang sama siapa yang tidak terima. Betul? Bapak Kiai perlu diketahui, ini ada menteri, dari menteri namanya koperasi. Ini akan menaruh bantuan di sini katanya, yang akan dapat itu Kiai Muhyiddin dan Kiai Khotib siapa. Kesini akan dibagikan ke sini. Kemuzaki hanya ditempati. Saya tidak kebahagiaan ini Pak. Tidak kebahagiaan. Ini saya tidak kebahagiaan. Ini Pak Sudi Hajilalai. Tidak apa-apa asalkan saya dibuatkan apa namanya Allah. Alhamdulillah. Koperasi tidak minta apa-apa. Pokoknya bagi Allah. Saya datang, Bapak Presiden datang dengan cinta. Saya sambut dengan cinta. Pak Presiden tidak usah memberi apa-apa di sini. Saya berkata dari Malang, Bapak Presiden Susilo Yudhoyono datang akan membawa dampak positif. Ini katanya istilahnya bapak-bapak, betul? Apa dampak positif? Katanya anak santri adalah nilai tambah. Nilai tambah apa namanya? Tazidul khair. Tazidul khair barokah. Mahwal barakah? Al barokah tazidul khair. Tambahnya kebaik. Pak Susilo akan ke sini. Bingung. Pak Imam Utomo sama Pak Jalal datang tidak diundang ke rumah. Saya masih tidur Pak teman ini. Ini Pak Jalal. Dengan Pak Jalal di rumah tunggu saya masih tidur. Ya Allah, ini barokahnya. Pak Susilo mau datang Tazidul Khair. Besok paginya Pak dengan datang. Saya ajak jalan-jalan ini. Karena Pak Susilo akan datang. Waduh, di aspal semua ini datang. Sebelum diumpama ya, ini saya ginikan pada Pak Utomo. Feelingnya Bupati sampean bagus kayak gitu. Apa? Dia aspal sampai PG, Pak Susilo mau ke sini. Aduh bagus, cuma separuh Pak. Sampai PG Aidina. Alhamdulillah Pak Susilo ke sini. Diselesaikan semua oleh Pak Jalal.
Nah, berokannya Pak Imam Utomo juga. Alhamdulillah. Nah, ini namanya tazidul khair, tambah nilai tambah. Mudah-mudahan Pak Kusilo datang sini, Pak Rijal Bakri ikut. Setelah ini Lapindo yang bergolak tidak sempat selesai-selesai. Ini orang Amerika mengatakan 10 tahun akan bisa 100 tahun. Jangan 100 tahun. Kalau 10 tahun akan tenggelam yang namanya Sidoarjo. Jangan khawatir. Di sini ada Allah. Ada Allah. Di sini ada kuasa Allah. Allahu Akbar. Di sini ada Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Di sini Al-Qadiri, ma huwa Al-Qadiri. Al-Qadiri ada alif lam itu namanya isim fa'il. Al-Qadiri artinya kuasanya Allah. Seperti apa kuasanya Allah? Pak Susilo datang ke sini dengan kuasanya Allah. Kenapa gak datang sana-sana dengan membawa kekuatan, kebesaran, menteri-menteri yang banyak? Apa ini namanya kuasanya Allah? Kuasanya Allah mantul orang Al-Qadiri. Allahumma kiai yang datang, maaf saya bicara sama santri-santri itu penggerak dengan maaf cangkolang nih salah nih lopo dek kayak Najmuddin dek kayak sebenarnya kaulah saya bicara ini lillahi ta'ala. Saya merasa bangga, merasa tidak percaya ini. Kapan hari Pak Bakir Manan kesini juga tidak percaya, banyak tidak percaya. Pokoknya semuanya kesini, bapak-bapak, pangdam banyak yang ikut wiridan, tidak percaya. Tapi kenyataan ini namanya seperti Isra Mi'raj itu Pak adalah barang gaib, tapi kenyataan. Kalau cerita Isra Mi'raj, rasio taruh, akal taruh. Kalau ada apa di sana? Karena di sana ada mukjizat, tidak mampu. Kalau cerita Syekh Abdul Qadir Jalani manaqib, akal taruh, tidak mampu. Nggak mampu, nggak bisa kayak mau sakit. Taruh akal tak mendendin. Sarjana gue tak mendendin. Profesor gue tak mendendin. Nggak bisa ke sini. Ini ada kuasa Allah. Di sini ada karomah. Jaga musuh karomah tak ada dia kebetulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Saya sebentar saja saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri ini Pak namanya Pak Purnomo Yusdiantoro. Pak Purnomo ya. Pak Purnomo ini Menteri dari SDM. Kapan hari datang ke sini? Terus saya beritahu pada Pak Presiden, saya cerita. Ini saya bangun kurang sekolahan 17, tinggal kelas 3 kelas Pak Purnomo. Ini sekelasnya 70 juta cukup Pak ya? Cukup. Kalau 3 ini 210, biar salaman. Alhamdulillah selesai sekarang. Ini maaf ya, saya tahu ini orang Kristen nyumbang gak penduk, orang Islam gak nyumbang gak nyumbang. Ini orang Kristen nyumbang. Oh no, Islam ada. Wonge duwe jabatan menteri pisan ana Islam ana pondok ndak nyumbang. Kalau sumbangan di pondok teken uang daru teken selamat dan gue ngelencer ndak selamat. Iya, belum. Kalau nang pondok teken selamat, nang di duit nang pondok selamat. Nang di duit ngelencer ndak selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini guyon. Saya tahu hak lillahi ta'ala. Saya Pak Susilo pilihan Allah, pilihan saya hidayah dari Allah. Ini jujur orangnya. Sampai jangan tanya siapa, tanya saya. Ini orang jujur. Orang jujur siapa saja yang korupsi petel. Betul. Ini pilihan saya, pilihan sampean betul. Pak Susilo ini bukan pilihan partai, ini bukan pilihan karena partai tak mendang demokrat sekuti ya bikin demokrat ini rakyat yang pilih. Orang NU, orang Golkar kumpul udah pada Pak Susilo. Betul. Terima kasih Pak Susilo, mudah-mudahan menjadi bahan bagi sampean dan mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Presiden Republik Indonesia berupa 1.
dana bantuan pengembangan 200 unit pos kesehatan pesantren Poskestren untuk Provinsi Jawa Timur dengan dana sebesar 16.575 juta rupiah, dan alat kesehatan diberikan kepada Kiai Haji Mas Mansur Tolha selaku Ketua PWRMI Jawa Timur yang akan didampingi 5 orang Kiai Jawa Timur. 2. Dana perkuatan koperasi pondok pesantren kepada 36 koperasi pondok pesantren di Jawa Timur yang akan diwakili oleh Bapak Haryono dari Koperasi Pondok Pesantren Nurul Islam Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, masing-masing 150 juta rupiah. Kepada para perwakilan penerima dana bantuan dimohon mengambil tempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kuat. Dimohon Presiden Republik Indonesia berkenan menyerahkan bantuan secara simbolis didampingi oleh Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Gubernur Jawa Timur. Waduh, kok pengikutnya jangan? Kepada para perwakilan penerima bantuan disilakan kembali ke tempat. Sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Menteri Agama Republik Indonesia dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Ketua Komisi 6 DPR RI Profesor Didi Rahbini, yang saya hormati Saudara Gubernur Jawa Timur beserta para pimpinan dan pejabat daerah Jawa Timur, baik dari unsur eksekutif, legislatif,
dan yudikatif maupun dari TNI dan Polri yang sama-sama kita cintai, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzakisah beserta para pimpinan Pondok Pesantren Al-Qadiri yang saya cintai dan saya muliakan, para kiai sepuh, para pimpinan pondok pesantren dan para ulama, saudara-saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang indah dan semoga senantiasa penuh berkah ini, marilah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenan rahmat dan ridhonya kita semua dapat bersilaturahim, dapat beribadah bersama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita bersyukur kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita sebagai umat hamba Allah dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta. Marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Rasul, insya Allah termasuk kita semua sampai akhir zaman. Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, hadirin sekalian yang saya muliakan. Tadi pagi saya berangkat dari Jakarta. Setelah itu di Bandar Udara Juanda saya memimpin rapat untuk menerima laporan tentang upaya mengatasi lumpur Sidoarjo secara lengkap, karena kita semua ingin langkah-langkah yang semestinya kita lakukan untuk mengatasi permasalahan lumpur itu menggunakan segala upaya, teknologi, manajemen, konsultasi, aspek lingkungan hidup dan lain-lain, agar masyarakat di sekitarnya selamat, agar lingkungannya juga selamat, dan semua masalah bisa kita carikan solusinya dengan bijak dan tepat. Saya setelah itu melihat langsung tempat luapan yang sekarang sedang kita upayakan untuk menutupnya, seraya mengalirkan lumpur itu, baik itu di pon atau di tempat penampungan atau digunakan untuk membuat genteng, batu bata dan lain-lain. Sebagian yang tidak mengganggu, tidak berbahaya akan dialirkan ke Sungai Koro. Semua langkah-langkah kita lakukan, tetapi pada malam hari ini saya mohon para ulama, setelah kami berikhtiar dengan segala upaya, kami mohonkan doa para yai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua sehingga musibah lumpur Sidoarjo dapat segera kita atasi dan saudara-saudara kita
bisa kembali pada saatnya nanti menjalani kehidupannya dengan lebih aman dan tentram. Sekali lagi, sebagai seorang yang sedang mengemban amanah, sekali lagi saya mohon doa restu dari para ulama, dari para kiai. Semoga sekali lagi masalah ini dapat kita atasi dengan baik. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan dan tadi sore saya bertemu dengan ribuan saudara-saudara kita, para petani, yaitu petani tebu, petani kopi, petani tembakau, dan petani kedelai, dan juga para pengelola usaha kecil dan usaha menengah. Kami juga melaksanakan temu wicara. Saya mendengar harapan, permintaan, dan keinginan para petani itu agar pemerintah di dalam mengembangkan sektor pertanian lebih tepat lagi, lebih baik lagi. Dengan demikian pertanian kita makin berkembang. Kalau pertaniannya makin berkembang, insya Allah nasib dan masa depan petaninya juga makin baik. Saya memandang perlu dunia pertanian harus kita kelola dengan baik. Mengapa? Saya katakan tadi sore, sejak negara kita merdeka 61 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita sejak saat itu telah mulai membangun dan membangun sampai sekarang. Kita membangun bangsa untuk apa? Tiada lain adalah agar kesejahteraan rakyat kita makin baik, dari waktu ke waktu makin baik. Membangun bangsa tidak seperti membalik telapak tangan. Memperbaiki kesejahteraan rakyat tidak bisa dilakukan seketika. Ada proses panjang. Itulah sebabnya sejak presiden pertama kita, mendiang Bung Karno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan saya, dan nanti presiden-presiden berikutnya lagi, bersama-sama dengan jajaran pemerintah dan rakyat Indonesia terus-menerus mencari upaya untuk membangun negeri kita ini menuju masa depannya yang lebih baik. Sebagaimana perjalanan sebuah kapal mengarungi samudera yang luas ingin mencapai pantai tujuan, laut tidak selalu bersahabat. Kadang-kadang ombaknya besar, kadang-kadang langitnya gelap, kadang-kadang ada tufan dan badai. Begitu badai datang, karang menghadang. Demikianlah perjalanan sebuah bangsa. Tetapi kalau kita tetap memiliki keyakinan diri, kita bersatu padu, kita tegar, kita sabar, kita tawakal dan berikhtiar, seberat apapun perjalanan suatu bangsa, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa depan kita insya Allah akan lebih baik dari masa sekarang ini. Kita semua tahu yang merubah masa depan sebuah kaum itu sendiri. Kalau Indonesia ingin baik 5-10 tahun lagi, kalau Jawa Timur ingin lebih sejahtera 5-10 tahun lagi, kalau Jember juga demikian, maka bangsa Indonesia, rakyat atau masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Jember harus bekerja keras, sekeras-kerasnya untuk mencapai tujuan itu sambil memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada dialog saya dengan petani, kita ingin penduduk yang jumlahnya 220 juta dari Sabang sampai Merauke,
makin ke depan makin memiliki kecukupan pangan. Pangan itu bukan hanya beras, tapi juga kedelai, juga jagung, juga tebu dan gula, juga daging sapi, daging ayam, telur, dan lain-lain. Kalau pertaniannya maju, dikelola dengan baik, petaninya diajak serta untuk meningkatkan pertanian itu, maka negara kita makin ke depan akan memiliki kecukupan pangan, tidak perlu kita tergantung dari negara lain, dan kita akan bisa bersuasembada. Itulah yang akan kita tuju. Oleh karena itulah saya pada kesempatan yang baik ini meminta kepada para pimpinan daerah, Bapak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, semua bersama masyarakat luas, marilah kita bangun pertanian kita yang adil. Jangan sampai pertaniannya maju, perdagangan barang-barang pertanian maju, tetapi petaninya tidak meningkat kesejahteraannya. Itu namanya tidak adil, itu namanya salah, itu namanya berdosa. Sejak awal harus bangkit bersama-sama. Oleh karena itulah koperasi petani, usaha kecil dan menengah petani harus kita bimbing. Pikirkan permodalannya, pikirkan manajemennya, pikirkan bagaimana memasarkan, bagaimana menghadapi hama, bagaimana bikin lebih produktif tanaman itu, bagaimana tanahnya tidak lekas, tidak subur, dan akhirnya merusak lingkungan, dan lain-lain. Pemerintah berkewajiban untuk membimbing para petani itu, koperasi itu, usaha kecil itu, agar sekali lagi ketika pertanian makin berkembang, maka para petani dalam arti luas juga berkembang. Kalau pertaniannya baik, pangannya cukup, yang diuntungkan bukan hanya petani, saudara-saudara kita yang lain, apakah guru, nelayan, buruh, pegawai negeri sipil, pimpinan dan keluarga besar pondok pesantren, setiap bagian dari masyarakat kita tentu akan menikmati kecukupan pangan itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, perjuangan besar negara kita ke depan ini adalah mengurangi atau mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran. Kalau kemiskinan berkurang, maka saudara-saudara kita akan bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Saudara-saudara kita akan bisa mencukupi kebutuhan minimal sehari-harinya dengan layak, dan lain-lain yang mencirikan bahwa nasibnya, penghasilannya makin baik. Demikian juga lapangan kerja. Kalau banyak yang menganggur, maka saudara kita tidak punya penghasilan. Kalau tidak punya pendapatan sehari-hari, hampir pasti termasuk golongan yang miskin karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, sekarang ini kita terus-menerus memperbaiki ekonomi, kita terus-menerus mengembangkan dunia usaha. Harapan saya, mulai dari saya, menteri, gubernur, bupati, terus ke bawah, marilah kita ciptakan iklim yang baik, peraturan-peraturan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya, hukum yang pasti, agar dengan suasana yang baik itu ekonomi dan dunia usaha makin berkembang. Setelah itu saya minta kepada para pengusaha di seluruh Indonesia, tolong, kalau pemerintahnya telah bersusah payah siang dan malam memperbaiki iklim ekonomi, lakukan praktek usaha
bukalah lapangan kerja agar saudara-saudara kita yang masih menganggur, yang belum punya lapangan pekerjaan bisa ditarik bersama-sama sehingga nasibnya berubah. Sebaliknya masyarakat sendiri, kalau kita semua sudah menciptakan iklim itu, tolong kesempatan jangan disia-siakan, ciptakan suasana yang damai, hindari kerusuhan-kerusuhan, perusakan-perusakan, huru-hara, dan lain-lain. Sebab kalau negaranya gaduh, keamanannya buruk, di mana-mana ada kerusuhan, tidak akan berjalan itu ekonomi dan dunia usaha. Kalau semuanya macet, lapangan kerja macet, tidak bergerak masyarakat kita, semua menjadi rugi. Mari saudara-saudara, dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran kita bekerja sama. Pemerintah insya Allah setiap tahun akan mengalokasikan dana untuk mengurangi kemiskinan. Tahun 2007 yang akan datang, sekarang sedang kita matangkan dengan DPR RI, kita merancang untuk mengalokasikan hampir 60 triliun untuk program pengentasan kemiskinan di seluruh tanah air. Tetapi sekali lagi itu bukan satu-satunya. Adanya kebersamaan di antara kita untuk mengurangi kemiskinan itu. Agenda keumatan kita, para ulama sering memberikan tausiah kepada saya sebagai seorang umaro. Beliau mengatakan salah satu bentuk jihad sekarang ini adalah jihad melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan keterbelakangan. 220 juta rakyat Indonesia sebagian besar umat Islam. Kalau di antara 220 juta masih ada sekitar 40 juta yang miskin, sebagian besar umat Islam. Kalau dari 220 juta masih ada 10 juta yang menganggur, sebagian umat Islam. Kalau pendidikan belum maju benar, ada yang tertinggal di sana sini, yang tertinggal sebagian besar umat Islam. Kalau masih ada penyakit-penyakit di beberapa tempat kesehatan belum baik, karena memang sedang kita perbaiki, yang menderita sebagian adalah umat Islam. Maka jihad dalam era pembangunan sekarang ini kita wujudkan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan, dan lain-lain. Saya ingin pondok pesantren menjadi bagian sentral dari upaya besar ini. Pondok pesantren harapan saya menjadi pusat kebajikan, bagi pusat untuk melakukan pengabdian sosial, pengabdian kemasyarakatan di samping lembaga pendidikan bagi para santri dan santriwati. Saya berharap banyak, terutama di Jawa Timur ini, para pimpinan pondok pesantren, mari kita gunakan untuk melaksanakan jihad, memerangi kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan di negeri ini. Kalau kita bicara bangsa yang maju, kita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa Indonesia. Tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia itu cerdas, tidak kalah cerdasnya dengan bangsa lain. Insya Allah Indonesia suatu saat akan menjadi negara besar, sebagaimana yang dicita-citakan oleh kita semua. Syarat menjadi bangsa yang besar haruslah menjadi bangsa yang maju dan berhasil. Bangsa yang maju dan berhasil syaratnya satu, memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya baik, budi pekertinya baik, perilakunya baik, tutur katanya baik, tidak suka menaburkan fitnah, pendek kata, perilaku, nilai, dan sikap-sikap yang islami yang terpancar dalam, sekali lagi, keimanan, ketakwaan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Syarat pertama, syarat wajib. Dan kalau ini saya mohon para pimpinan pondok pesantren, mari kita selamatkan umat kita
generasi muda kita untuk betul-betul memenuhi syarat pertama itu. Apabila syarat pertama sudah bisa kita penuhi, syarat kedua adalah bangsa kita harus cerdas, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, tidak boleh kalah dengan bangsa lain. Pendidikan, termasuk pendidikan yang ada di pondok-pondok pesantren. Syarat yang ketiga, jasmaninya baik, rohaninya baik, badannya sehat. Tentu tidak lengkap meskipun akhlaknya baik, kepribadiannya baik, pandai atau cerdas, tapi sakit-sakitan, tentu tidak akan menjadi manusia yang unggul dan bangsa yang unggul. Syarat yang ketiga, mari kita pelihara jasmani dan rohani kita sehat lahir dan batin. Nah, syarat yang keempat, jangan dilupakan kita harus rukun. Bangsa yang tidak rukun, bermusuhan, terpecah belah, tidak akan menjadi bangsa yang maju. Meskipun syarat 1, 2, 3 sudah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kesetiakawanan, kasih sayang, persaudaraan di antara kita sesama bangsa Indonesia kita perlukan. Nah, dengan 4 syarat itu insya Allah bersama-sama kita melangkah ke depan menuju Indonesia yang insya Allah lebih aman dan damai, lebih adil dan lebih sejahtera. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, pada tingkat dunia, umat Islam harus bangkit kembali. Dulu 1000 tahun pertama atau milenium pertama, peradaban Islam maju, disegani di seluruh dunia. Peradaban Islam menyumbang, memecahkan masalah-masalah kemanusiaan sejagat. Milenium kedua, bangsa-bangsa Eropa, bangsa non-Islam mulai membangun peradabannya yang ternyata di depan peradaban Islam. Nah, sekarang kita memasuki milenium ketiga. Mari kita semua bangkit kembali membangun peradaban yang mulia sehingga Islam menjadi solusi di seluruh dunia. Islam menaburkan rahmat bagi semesta alam di seluruh dunia. Para cendekiawan Islam menemukan berbagai teknologi untuk memecahkan masalah-masalah sedunia. Insya Allah bisa. Beberapa bulan yang lalu saya memberi ceramah di Riyadh, di Saudi Arabia, di depan Universitas Imam Muhammad bin Saud. Saya mengajukan perlunya peradaban Islam dibangun kembali. Ternyata saya ketemu dengan beberapa ulama, saya bertemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi di Qatar, saya ketemu beliau. Saya bertemu dengan Syekh Tantawi dari Al-Azhar Kairo. Kita bertukar pikiran. Alhamdulillah para ulama-ulama besar itu juga cocok dengan pikiran kita. Saatnya Islam bangkit kembali. Islam menaburkan keteduhan di seluruh dunia. Islam memberikan pencerahan di seluruh dunia. Islam memberikan pengetahuan, teknologi dan inovasinya untuk memecahkan masalah-masalah itu. Hanya dengan cara itu Islam mendapatkan kemuliaannya, martabatnya, derajatnya pada pergaulan dunia di waktu yang akan datang. Waktu saya berkunjung ke Timur Tengah, saya bertemu dengan para pemimpin di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait, United Arab Emirates, di Jordania. Saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Lebanon, saya berkomunikasi dengan Presiden Palestina. Semua sepakat, termasuk Presiden Pakistan, Perdana Menteri Abdullah Badawi dari Malaysia. Saya berkomunikasi dengan Presiden Ahmadinejad dari Iran. Semua ingin agar peradaban Islam kita bangkitkan kembali. Sekali lagi, Islam yang menaburkan rahmat bagi semesta alam, Islam yang memberikan solusi pada dunia. Hanya dengan demikian
demikian Islam menjadi besar, Islam dicintai, Islam ditunggu kehadirannya untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Itulah hadirin sekalian yang perlu saya sampaikan. Di tanah air kita berjuang, berjihad untuk menolong saudara-saudara kita yang miskin, yang terbelakang. Di tingkat dunia kita juga berjuang untuk keadilan, untuk peradaban, dan besarnya kembali nama dan citra Islam yang kita cintai. Demikian saya berterima kasih pada Yai Muzakizah, para ulama, para pimpinan pondok pesantren atas kesabarannya, kesediaannya malam hari untuk bersilaturahim dengan saya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan niat dan cita-cita baik kita, meridhoi apa yang kita inginkan, menuntun perjalanan kita, meskipun kadang-kadang jalan kita berat, penuh tantangan, tapi insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan ridha Allah, kita akan menuju masa depan yang lebih baik. Demikianlah, selamat berjuang, selamat beribadah saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan doa sebagai akhir daripada kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono di Pondok Pesantren Al-Qadri Jember. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzakisha dengan hormat disilakan. Hormatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma amin. Allahumma barik lana bi barakati walil azim walitis'ah al-mashhura walisomu bi barakati wal karamati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jilani bi syafaati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Mohon diterima perjuangan kami, perjuangan dan perjalanan safari dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu, bersama Gubernur, Bupati dan menteri-menterinya, dan semua kumpulnya di tempat ini ya Allah. Mau diterima dari ulama-ulamanya yang bersimpul di tempat ini. Jadikanlah ini sebagai ibadah, dan ibadah yang diterima oleh Panjenengan ya Allah. Dan jadikanlah pertemuannya yang pertama kali Bapak Susilo datang ke pesantren, datang ketemu dengan kiai semua di tempat ini di Al-Qadri. Mudah-mudahan menjadi penyebab sababun musabab, penderitaan, musibah, bencana, gempa bumi, lapindo dan semuanya yang bertubi-tubi dengan kuasa Panjenengan ya Allah. Detik ini sebab datangnya Pak Susilo di Al-Qadri, musibah-musibah ini mohon dicabut ya Allah. Gantilah dengan kebahagiaan dan kelancaran. Allahumma rabbana, Allahumma ya muyassir yasir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka taysir fi kulli asir, fa inna taysir fi kulli asir alaika sahlun yasir. Kami yang bersimpul di tempat ini, Bapak Kiai, Presiden dan saya sampai semua yang hadir ya Allah, adalah hamba-Mu yang saat ini mohon kemudahan kepada Panjenengan ya Allah. Sesungguhnya kemudahan dari semua kesumpekan, kemudahan dari semua kesempitan, kegampangan dari semua keruwetan, musibah dan bencana bagi Panjenengan ya Allah adalah mudah dan gampang. Dengan kuasa Panjenengan ya Allah, semua penderitaan ini mohon dicabut ya Allah. Gantilah dengan kebahagiaan dan kelancaran. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a ya alima ma fi sudur ya Allah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Panjenengan melihat dengan apa yang ada dalam hati kami ya Allah.
Panjenengan tahu dengan apa yang tersimpan dalam diri hati kami. Ya Allah ya mugallibal qulub, Panjenengan dat yang bisa membolak-balikkan hati. Bolak-balikkanlah ya Allah, baliklah ya Allah hati kami yang jelek ini ya Allah, hati kami yang rusak ini ya Allah, hati kami yang atos ini ya Allah, baliklah sehingga menjadi lemes, yang panas jadi adem, yang bingung jadi tentrem. Allahumma sabbit imanana ala dinil islami wal iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Antas salam wa minkas salam. Hanya Panjenengan ya Allah yang bisa menyelamatkan umat. Hanya Panjenengan yang bisa menyelamatkan negara. Hanya Panjenengan yang bisa menyelamatkan Lapindo. Hanya Panjenengan yang bisa menyelamatkan kami ini ya Allah. Antas salam wa minkas salam. Salimna salimna salimna. Selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami, ulama kami, umarok kami. Balikkanlah ya Allah ulama yang jelek, jadikanlah ulama yang baik. Umarok yang jelek, umarok yang penipu, umarok yang korupsi ya Allah. Panjenengan Maha tahu agar supaya negara ini aman, makmur, subur, makmur, gemaripa, lojinawi balatun thayyibatun wa bilubun ghafur. Dua simfani minan nas ini ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk sehingga ulamanya menjadi ulama yang baik, umaroknya menjadi umarok yang baik. Dengan kuasa Panjenengan ya Allah, satukanlah ini simfani minan nas. Kalau ini sudah menyatu, diawali di Al-Qadiri sekarang ini dengan kuasa Panjenengan ya Allah, dengan datangnya Bapak Susilo bersama ini yang namanya jajaran besar kabinet yang 10 menteri di sini datang, Lapindo yang berkodak khususnya. Dengan kuasa Panjenengan ya Allah ya Qadir ya Qadir ya Jabbar ya Jabbar ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Sattar. Panjenengan yang nutup ya Allah, tutuplah Lapindo dengan tutupmu ya Rabb. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hormatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kembali saya ucapkan pada Presiden tercinta Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono berkenan meninggalkan tempat acara.